Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, belas kasih Allah begitu besar bagi mereka yang merasa jauh dari keselamatan yang dikungkung oleh dosa dan kelemahan. Mengimani akan belas kasih itu, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan memohon pengampunan dari Tuhan. Memohon belas kasih dan juga memohon agar kita dibuat pantas dalam misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengantara kurban perjanjian baru kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa bersukacita dalam ikatan perjanjian denganmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul,
Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini Tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini, Bapakku, lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja? Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu, dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung sampai berlalu lalah malapetaka ini. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku.
Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaran-Mu setinggi awan gemawan. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam diri Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Para suster, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Injil hari ini sebetulnya membantu kita untuk melihat asal-usul gereja kita semua sebagai gereja. Yaitu pertama-tama karena Yesus sendiri yang menghendaki. Dan ini diwujud nyatakan dengan memilih 12 orang. Inilah soko guru atau pilar dari gereja Katolik, gereja yang apostolik. Melalui dia, melalui ke-12 rasul ini, maka turunlah warisan. Yang pertama itu untuk menyertai Yesus, suatu undangan, panggilan untuk menyertai Yesus. Artinya untuk tinggal dekat bersama Yesus. Disinilah dihadirkan oleh Yesus sakramen-sakramen. Maka melalui para rasul, lalu para rasul turun kepada uskup. Uskup itu adalah pengganti para rasul secara fungsinya tadi. Menyertai Yesus, memberi kesaksian atau memberi pewartaan Injil, dan kuasa mengusir setan. Itu Bapak Uskup kita kalau diruntut tabisannya itu sampai pada para rasul. Uskup lalu memberikan juga delegasi ini kepada imam yang ditabiskan. Dan disinilah
kekhususan gereja kita, gereja yang apostolik, yang berakar pada kehendak Yesus dan pilihan Yesus, dan berakar pada iman mereka, iman para rasul. Dari mana kita tahu bahwa mereka punya iman? Pada waktu Yesus menghendakinya, mereka pun datang kepadanya. Datang kepadanya itu artinya membuka hidup mereka untuk bisa dekat. Inilah kata lain dari iman. Iman mereka menjadi kekuatan bagi kita sampai saat ini. Gereja Katolik tetap kokoh, meskipun seringkali mempunyai banyak kelemahan dan juga banyak unsur-unsur kedosaannya. Tapi Tuhan tetap menghendakinya. Maka kalau kita ingin merasakan apa maknanya sebagai murid Yesus, pertama-tama kita menerima ini. Apa yang diwartakan oleh Yesus melalui Injil ini, yaitu kehendak Dia, menghendaki adanya gereja, gereja yang diwariskan kepada kita sampai sekarang ini. Lalu Yesus menghendaki kita dekat, bukan hanya menghendaki, Dia memberikan hidupnya, Ia tinggal pada diri kita. Pada waktu kita menerima tubuh Kristus, ini bukti bahwa Yesus bukan hanya memanggil kita, tapi ingin tinggal di dalam kita. Maka mari kita mohon agar identitas kita yang satu ini, bahwa kedekatan dengan Yesus adalah suatu wujud kesetiaan kita akan iman para rasul. Kita berdoa untuk para uskup yang ada di gereja Katolik, terutama uskup kita, sehingga bisa mengembangkan 3 tugas utama tadi, yaitu menjadi dekat dengan Tuhan, mendekatkan kita semua dengan Tuhan, mewartakan Injil, dan kuasa untuk melakukan hal-hal yang baik, mengusir yang jahat yang datangnya dari kuasa kegelapan atau kekuasaan setan. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah roti dan anggur persembahan kami. Semoga pelayanan kami senantiasa terarah kepada kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal.
Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Allah segala kuasa, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah. Anak domba Allah yang Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Kita berdoa dari halaman 63, buku ibadat adorasi halaman 63. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudari, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita masuk ke keheningan dalam berjumpa dengan Tuhan kita yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan memilih para rasul yang mewariskan iman akan Yesus Sang Juru Selamat kita kepada kita semua, kepada gerejanya. Kita juga berdoa agar Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi gereja kita, terutama di gereja kita di Indonesia, yang akhir-akhir ini seringkali diguncang oleh berita-berita yang menyebabkan kita juga sering merasa kecil hati, merasa bingung, bertanya-tanya, dan juga seringkali merasakan bahwa perpecahan-perpecahan terjadi di antara mereka yang mestinya melayani gereja dan melayani domba-domba Yesus. Kita masuk dalam kekeheningan.
Kita mendoakan dari halaman 65. 65. Allah Bapa yang murah hati, Engkau telah mengaruniakan putramu Yesus Kristus untuk menebus dan mempersatukan seluruh umat manusia. Engkau mengendaki pula agar kami bersatu, hidup rukun dan damai dengan semua orang. Anugerahilah semangat kesatuan kepada gerejamu. Semoga gereja menjadi satu. Semoga kami umat Kristiani dapat menjadi saksimu kepada dunia dengan hidup damai dan bersatu berkat perayaan Ekaristi yang mempersatukan seluruh umatmu di segala tempat dan sepanjang zaman. Bantulah kami saling mengasihi dan memiliki semangat kesatuan dalam pikiran, hati, dan tindakan, sebab kami telah diberi makanan oleh-Mu berupa roti surgawi yang satu juga, dan kami semua dipanggil untuk perjamuan yang sama pula dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dialah putramu Yesus Kristus. Amin. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque Engkau telah memberi kami roti surgawi. Yang mengandung segala kasagaran
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi yang kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu, semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Cinta hati kudus Yesus, kasih hati kudus Yesus, kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus, kerajaan hati kudus Yesus, kebijaksanaan hati kudus Yesus, kehendak hati kudus Yesus, karya hati kudus Yesus,